Berarti. Iya dong. Oke. Apa ada sekarang apa ya? Nggak apa-apa lah. Yuk. Yuk, gue. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live IG Berburu Mobil Impian. Kali ini seperti yang kami janjikan di story Berburu Mobil Impian itu 3 orang. Cuma yang satu sudah datang tadi, tapi sementara tidak bisa melanjutkan karena lemes. Dan dia sedang masa pemulihan ya, Bos. Yes. Kita umumkan sakit apa sih sebenarnya, karena banyak yang kena corona ya, Mas, bla 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 bla. Dan alhamdulillah kami semua dari awal 2020 rame-ramenya corona dan lain sebagainya, tim hunter, tim pengantaran yang riwa-riwi kesana kemari, alhamdulillahnya tidak ada satupun yang terjangkit virus itu. Batuk pilek aja tidak ada gitu. Lah wajar lah ya nek mung tangi turu ngono kuwi sisi hilang. Tipsnya sih gampang, tidak usah terlalu difikirkan masalah beban hidup sebenarnya, supaya nggak ngedrop imunnya. Sama yang kedua, ngombe jamu lah, jahe segala macam pahit-pahitan itu sama anget. Cueng lagi di Surabaya itu hadir menyimak kita. Yes. Ya kan, Sidoarjo ya, sama Ari berangkat tadi malam jam 1 Berburu Grand Max. berburu Grand Max. Kok luar biasa sekali, tumben-tumbenan malam-malam Ari ambil kamera di kantor. Kemana gitu, Sidoarjo. Nek Cueng kan selalu pengen naik yang itu loh, 7274 gitu, musuhmu ya. Kalau ya dinaikin itu kan ulah ngamuk rakar-karan. Oke, lanjut untuk info. Oh ya, info Brandki sakit apa? Dia jatuh teman-teman, kepleset saat di toilet. Jadi baru aja pengecekan berburu di daerah SPBU Kaligarang. Takdir Allah dia jatuh terpleset di kamar mandi di SPBU itu dan langsung dia sendiri melarikan diri ke rumah sakit mana ya? Tolokurjo itu yang ngalian itu ya? Tolokurjo Simpang 5 saya. Oh, Simpang 5. Belakangnya CM. Kok dia larinya ke situ? Ya sudah, pokoknya ke situ. Ada dua pilihan, tidak karena jatuh dan kena sesuatu yang vital, akhirnya dia pemilihan bahasa apa ya? Kena sesuatu yang vital, akhirnya diberi dua pilihan sama dokternya. Yang pertama apa ya? Yang pertama gak apa-apa, pulang saja walaupun ini pipisnya berdarah, gak apa-apa, pulang saja, nanti lama-kelamaan akan sembuh. Yang kedua, operasi sekalian mumpung lukanya masih hangat. Akhirnya dia memilih operasi sehingga memakan waktu penyembuhannya yang lama sampai 1 bulan ini nggak kemana-mana. Kalau masa otot berkurang, jantung sudah tidak plino keras. Akhirnya hari ini kadang sudah sepedaan dengan saya, tetap kan lemas karena jantungnya sudah tidak bekerja. Jantungnya tidak terbiasa, belum terbiasa, sudah lemas sebulan ini gitu. Jadi dia tadi udah kesini sekitar setengah jam yang lalu, izin pulang sebelum duhuran tadi karena udah perpet hampir pingsan. Ya sudah, kita cuma 2 orang. Dan untuk informasi untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan live IG-nya, pertanyaan sudah dipilih dari DM di Berburu Mobil Impian tadi malam ya, kalau tidak salah. Kemarin Pak. Kalau saya baca story-nya itu tadi malam. Pertanyaan sudah dipilih. Ada berapa pertanyaan tadi? 220? Banyak, tapi yang dipilih itu pertanyaan yang cukup mirip-mirip. Ada sekitar 20. Nanti kalau waktunya cukup bisa. Oke, baru membaca itu ya di sana ya. Pertanyaan 20. Oke. Yuk, pertanyaan pertama. Bismillah. Gus. Nah, tak jawab ya Mas. Ya. Untuk pertanyaan ini banyak teman-teman yang wawancara atau WA ke nomor BMI itu, Mas bisa dapat harga corona enggak? Nah, saya 1 bulan pertama itu masih bisa jawabi wawalan enggak tahu Mas. Tapi setelah bulan kedua, ketiga setelah pandemi yang sampai yang boom lah, yang benar-benar parah masuk ke Indonesia, itu menyadari bahwa saya berpesan ke teman-teman yang bilang seperti itu atau tanya, wah nggak bisa dapat harga segini toh Mas.
kan ini lagi corona. Nah, jawaban saya seperti ini. Kalau memang kebetulan teman-teman yang menjual unit itu lagi kepepet sekali dan dia tidak mempermasalahkan kerugiannya, kadang 1-2 ada. Tapi yang agak nggak begitu baik itu kadang mereka menjual itu karena mereka sendiri butuh. Yang pertama butuh, ada yang pengen menghilangkan riba, ada yang memang rugi di usahanya, terutama ada yang usaha kuliner yang banyak yang cerita, banyak yang menawarkan juga. Tapi menawarkan ke kami pun harga masih belum masuk. Jadi saya kayak mengembalikan ke pemesan sendiri atau teman-teman yang mencari harga corona tersebut bilang gini, kalau teman-teman sendiri yang punya unit tersebut atau di dalam kondisi orang tersebut mau nggak harganya itu di harga corona atau harga yang jauh dari pasaran? Pasti nggak mau kan. Mereka memilih atau masih sabar atau berani memasarkan seperti itu. Kalau ada yang kepepet hutang bank, ada juga yang istilahnya dari bank itu ada yang ngasih istilahnya nafas buatan karena mereka nyetor bunga katanya, tapi angsurannya diundur. Jadi menurut saya harga corona atau yang lain itu masih tetap sama. Malahan pengalaman kami dari BMI itu barang banyak yang dikip, barang tidak dijual karena takut rugi, atau ada, bukan semuanya ya, oknum yang menghantam harganya dengan parah. Akhirnya mereka, aduh kok segini ya, beliku berapa, akhirnya mereka menunda untuk menjual. Ada juga yang karena masih mau bertahan. Jadi ya paling spesifik itu paling kena mereka tidak jarang atau tidak banyak yang begitu beli unit baru. Unit baru itu ambrol lah, jebol. Koreksi buruk. Oke teman-teman, mohon maaf tadi pakai wifi-nya Telkomsel, wifi-nya Indomie itu memang agak gimana begitu. Nah, akhirnya ini kita matikan pakai Indosat, semoga lancar. Oke, tak jawab ya Gus, ya. Karena yang bertugas untuk mengelola channel kan saya di kantor ini bersama 4 orang lainnya, 5 plus saya, 6 plus Mas Dawa. 6 plus Mas Dawa. Kata-kata jarang itu relatif. Untuk saat ini biar teman-teman tidak terlalu bosan dengan kemasan BMI, itu tayang, insya Allah pasti tayang di setiap Sabtu sore atau Sabtu malam Minggu. Kenapa akhirnya ke Sabtu malam Minggu? Saya khawatir masih banyak kaum jomblo yang bingung malam Minggu itu mau ngapain. Paling tidak kita bisa hibur teman-teman walaupun cuma durasi 20 menit, 30 menit, 15 menit. Kami upayakan tayang tepat waktu. Nah, kalau dulu memang bisa seminggu 3 kali, tapi lama-lama kan bosen. Walaupun perburuan itu tidak ada berhentinya ya Gus. Perburuan sehari kadang bisa 2, 1. Tapi karena sebanyak itu dan kita ibarat pemrosesan respon tol itu kan ada target waktu lah ya, ada target waktu dari BMI. Maka kadang kita berburunya pakai tim ini lompat-lompat. Jadi kalau ditututi pakai video itu malah menghambat. Videonya yang menghambat timnya gitu loh. Tim kadang-kadang jam 1 malam kayak tadi malam juga itu berangkat. Beruntung kalau bisa koordinasi dengan kameramen. Ya, jam 1-nya kameramen ikut. Cuma yang jelas insya Allah kami tetap rutin menayangkan konten berburu mobil impian itu di Sabtu malam. Kenapa? Karena biar tidak bosan. Karena kan sebenarnya kalau kalian amati berburu mobil impian itu yang kemasannya gitu terus gitu. Nah, beruntung kalau memang ada tema yang menarik seperti untuk guru saya, untuk hadiah orang tua. Tapi kan nggak semua orang pesen itu ceritanya diceritakan gitu loh, ya kan? Ada yang udah pesen ya pesen aja gitu, karena beliau tidak sempat nyari sendiri, beliau nggak mau ribet karena mau sekalian dikirim. Jadi mau tidak mau berburu impian seminggu sekali saja biar tetap
kalian punya semangat untuk menontonnya. Dan nggak sebanyak itu divideokan semua. Dan memang kadang sudah divideokan nih target pertama, target kedua, target ketiganya nggak ikut. Dapat nggak, kameramen nggak ikut tapi dapat, kan aneh gitu loh, maksudnya begitu. Kadang pengirimannya karena kita pakai tim pengiriman, maka tidak disyuting karena tim pengiriman punya manajemen sendiri, dikirim kapan, kadang semuanya serba tidak mendadak tapi sudah bagian dari ini. Kadang kameramannya nempel itu ya susah juga lah. Kemarin dapatnya untuk guru saya itu kan kebetulan Om Second sama BMI sambatan bareng-bareng, ngeterno bareng-bareng itu kan pakainya tim pengantaran juga internal kita, cuma kadang aku nyinkron kayak gini gak kuat Gus pikiranku karena kan tim pengantaran terlepas ya dari tim hunter, tapi ya itulah ya, koneksi masih buruk. Coba buka aja coba Mas. Udah. Buka aja coba, buka pintunya, siapa tahu tersinyalnya terdalam stand. Rekomendasi mobil bagi pemula. Kalau ada pertanyaan seperti ini tak balikin tanya lagi kok. Butuhmu untuk berapa penumpang kan? Kemudian 2 baris atau 3 baris, bentuknya kayak apa, budgetmu berapa, daerahmu mana. Selengkap itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu langsung WA aja. Bingung gitu. WA ke tim. Gak akan tak balas kalau saya bingung karena satu-satu. Oh ya, ini sekalian saya minta maaf. Yang DM saya menanyakan berapa harga segala macam, itu pasti langsung tak kasih nomornya WA Agus atau Brandki. Kenapa? Kalau saya harus, karena nanti tak jawab. Nanti ada pertanyaan lagi tak jawab lagi. Serius, hidupku tidak bakalan bisa lepas dari HP. Nah, kayak aku saja punggungnya sini sakit karena terlalu sering dulu. Nah, harus piye meneh. Kerjanya memang seperti itu. Akhirnya nanti tak larikan ke Agus sama Brandki. Cuma kalau mau ditanya, gak usah ngomong budget lah. Pakai mesin-mesin yang tangguh kayak macam punya Yaris, Innova, Avanza, Xenia, MPV, tuh handal. Frit juga lumayan loh. Aku beli Frit tuh nggak pernah ada yang dandan dulu gitu, nggak ada. Kalau memang budgetnya dikira dapat unit tahun berapa, bisa ditabung atau bersabar lebih dahulu karena biar dapat tahun yang lebih muda, karena otomatis tahun yang lebih muda dan KM-nya yang memang sewajarnya pasti kondisinya lebih baik. Ya pokoknya WA aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nanti akan ditanya oleh konsultan kami. Butuhnya apa kayak gitu, butuhnya apa, berapa orang, di mana, itu lengkap itu nanti. Bingung. Lanjut. $65 juta. Estilo mungkin limo. Karimun Estilo bisa, terus limo Mas Wahid tadi dari Mas Wahid bisa, Dari sebelum dapat Aerio bisa, atau memang kalau nih ya, kalau memang bisa dapat plat bebas itu Datsun. Udah dapat bos sekarang 65. Tahun baru. Hancur banget yo. Pokok gini, kalau tidak banyak sensor dan tidak banyak ECU, mau dimanapun, mau bengkel motor pun bisa. Wah, aku sih baiklah. Saya juga tidak begitu tahu bagaimana menyatukan visi dan misi. Hanya kalian kalau nanti ngumpul di sini seminggu, itu pasti paham cara kerja saya menyatukan teman-teman semuanya. Salah satunya adalah saya sampaikan tujuan hidup bekerja di sini. Yang kedua, kadang tidak jarang saya contohkan pekerjaannya. Jadi saya tidak pernah ngandani AIUEO, nggak pernah. Mencontohkan iya. Nah wes, kadang kalau memang butuh evaluasi ya sedikit-sedikit tak evaluasi. Tapi kamu gabung dari 2000 berapa itu sampai sekarang 3 tahun. Berapa sering kamu saya evaluasi? Nggak pernah kan? Nah makanya karena saya mencontohkan gitu loh. Kalau kita sudah mencontohkan itu pasti orang akan mengikuti dan satu visi aja. Oh kayak koyo ngono kok ternyata kerjanya, ya wis tak tiru gitu loh. Bahasa Jawa ya. Oke. Bahasa Indonesia piye ya? Oh Mas Beto seperti itu cara kerjanya, sudah aku tak ikutan kayak gitu. Masalah lain kadang sering-sering disampaikan kayak yang agak sulit tuh di bis seperti ini. Ini contoh lagi ya. Harus sering diomongkan, penginku ngene, penginku gitu, penginku gini kayak gitu. Kemudian kalau di BMI sih sevisi semua karena kita jarang sekali ambil
tim yang dari luar rata-rata masih ada bau-bau lah, bau-bau saudara, bau-bau temennya temen kayak gitu. Jadi wes ngerti gitu. Sama yang paling penting teladan itu tadi sudah cukup. Oke, tidak ada. Kami tidak pernah ngasih garansi. Kalau kalian mau nyari garansi mobil baru saja, kalau garansi itu kalian tetap bayar sebenarnya. Garansi udah bawa ke bengkel, kan tetap bayar juga di bengkel itu. Nah, kenapa kami tidak memberi garansi? Karena nanti ribet hitung-hitungan. Itu bukan unit baru. Itu bukan unit baru, itu bekas, pasti ada PR. Sama yang kedua ini. Misalnya kami harus ngasih garansi, itu pasti kita naikkan harga. Mau nggak mau, jadi harus ada uang garansi. Istilahnya uang asuransi. Kami tidak mau sesuatu yang bisa kita sederhanakan kembali menjadi ribet hanya gara-gara satu hal, yaitu garansi. Toh apabila nanti ada PR, kita sampaikan bahwa PR-nya ini mau kami perbaiki dulu apa tidak. Kalau mau kami perbaiki dulu, ya kita perbaiki dulu di sini kan. Kadang kita tahan 3 hari, 4 hari, 1 minggu sampai selesai, sampai clear semua. Yang running test juga timnya kita. Iya. Ya, jadi teman-teman nyampe sana itu tidak tinggal pakai istilahnya. PR-PR yang sebisa mungkin kita atasi. Jadi worry free walaupun tidak ada garansi. Ingat, sebuah brand lampu LED, nggak usah sebutkan lampunya, itu ada yang tidak ngasih garansi, tapi awetnya iso tahun-tahun. Tapi ono brand sebelah yang harganya mungkin sama, ngasih garansi setahun. Apa yang terjadi? Setelah setahun itu pasti mati. Kayak itu menjadi apa ya? Cara mereka memasarkan produk. Ya, santai lah teman-teman. Ada yang garansi bagus, ada yang tidak garansi tapi masih bisa mempertahankan kepercayaan ada. Yang paling susah di sini tuh mempertahankan kepercayaan. Itu susah minta ampun, yakin. Udah, itu teman-teman. Jadi nggak ada garansi. Oke, yang tanya ini ada beberapa opsi, masih kita sampaikan terus-menerus. Bisa lewat web dulu nih, web berburumobilimpian.co.id. berburumobilimpian.co.id. Di web itu kalau mau pesen tinggal isi pun 5 item atau berapa, nama, nomor HP, mobil yang diinginkan, alamat, nomor WA, alamat, sama apa satu lagi? Lupa. Plat. Tinggal klik dan nanti tim kami akan WhatsApp teman-teman. Enak toh. Nah, kita WA balik. Yang kedua, bisa WhatsApp langsung yang tertera di video. Nomor WhatsApp itu sudah kami cantumkan di mana-mana. Ada di profil IG saya, ada di profil IG Berburu Mobil Impian, ada di setiap deskripsi YouTube, ada semua tuh sampai sekarang. IG saya. IG Agus_MNB juga ada. Jadi semua nomor itu kita share teman-teman. Nah, caranya gampang, tinggal chatting. Nanti begitu kita balas akan kami balas detailnya. Itu kalian begitu baca itu mesti lebih jelas malahan daripada kita terangkan di sini. Baik. Jadi kalau kalian nelpon hanya untuk tanya itu nggak usah, mendingan WhatsApp langsung kita balas dengan urean itu tadi, klik gitu kan. SOP itu harus kebaca semua, mulai fee-nya berapa segala macam, tanya aja prosedurnya, nggak harus order. Untuk tanya itu nggak harus order, santai, kita basicnya masih tetap menolong. Alhamdulillah juga yang order juga banyak, sehingga dalam tanda kutip timnya masih tetap bekerja gitu loh. Kita masih bekerja sambil konsultannya itu jawab pertanyaan. Sehari kira-kira jawab pertanyaan berapa? Kalau ratusan nggak sampai sih, puluhan sih. Puluhan pasti ada nomor WA itu kan yang masuk puluhan, tapi kan tanya jawab. Ada yang sudah ya kan? Tanya jawab, ada yang masuk langsung. Lanjut. Masalah yang dihadapi oleh pembeli mobil bekas, masalah unitnya atau masalah orangnya untuk membeli. Kalau unitnya tinggal tahunnya berapa, tahun berapa yang dibeli. Kalau unit yang sekelas istilahnya di bawah 50 juta, pasti saya sampaikan terlebih dahulu ditabung dulu uangnya. 30 lah, kalau 30 itu biasanya saya suruhnya nabung. Tapi kalau memang dirasa itu masih ngepres dan dapatnya tahun tua, biasanya permasalahan itu di tapi kan kalau pengecekan di kita itu kan jenengan tanyanya berarti kalau nyari sendiri dapat permasalahan, dapat
pembeli itu apa ya? OH paling, terus kaki-kaki biasanya, terus bodi yang pasti kalian nggak tahu seberapa persen keropos repairnya, terus harga pasarannya. Ini ada yang nelpon, kadang diangkat, kadang enggak. Kalau nomornya belum disimpan, kalau sudah disimpan pasti diangkat. Karena lebih baik WhatsApp saja. Kadang kita pengecekan laporan segala macam, nggak telepon malah bingung. Apa tadi? Mending untuk engine flash atau buka silinder head buat bersihin dalaman mesin rawatan non beres. Non panel resmi. Flashing ini engine flash ini kalau menurut saya kan berbeda ya. Engine flash itu kan membersihkan kerak-kerak yang di dalam mesin yang dilalui sama oli. Kalau yang buka silinder head kan bagian atas tok, terus juga nggak bisa menyeluruh juga. Kalau buka silinder. Nah, kalau menurut saya kalau memang itu unit matic, flashing aja dulu. Yes, flashing aja dulu. Dan rekodnya pembelian seperti apa, atau jenengan sudah memiliki mobil itu berapa tahun, jenengan gantinya itu berapa lama sekali. Yang bagusnya kan 2 kali oli mesin, 1 kali oli matic atau di KM di atas 40.000. Kia gitu. Kenapa kamu kesana? Kia Rio, Kia Picanto itu ya Korean. Sportage juga paling sering. Kia itu. Oh, satu tok aku ini tuh. Kia. Itu tadi. Itu satu tok. Kia itu paling sering tuh. Sebentar. Selain apa tadi? Toyota, Honda, Suzuki. Berarti kan Livina, Livina sering loh. Livina, Serena. Wah, iya Serena. Juke. Ya udah itu. Ya berarti ya Nissan. Alhamdulillah lah kita semuanya ya. Mazda apalagi. Mazda banyak. CX-5. Betul, Mazda banyak. Mitsubishi. Oh iya. Outlander itu pasti ada. Yang gini aja pertanyaannya, berarti dibalik yang jarang. BMW ya pernah, sering. Mercy sekali 2 kali ada. Udah itu tadi. Truk ya. Truk pernah. Bis yang belum. Bis ada beberapa yang sekarang tanya-tanya masih tak handle saya dulu karena tak pas lagi Isuzu Panther ya. Bis tak pas lagi kue kan turun ngerti apa? Mau ngaku sing jegus pertama. Sudah itu teman, masih banyak aman-aman. Semua bisa kita handle dan banyak yang pesan ke kami. Alhamdulillah kalau ditanya Isuzu apa Toyota, Honda sama Suzuki semuanya kita ada. Bisa. Untuk setelah itu yang dimaksud setelah dapat. Nah. Kalau after didapatkan sama BMI, insya Allah perawatan ya satu jangan lupa dipanasi. Karena sering rata-rata yang pesan ke kami itu buat istri, kadang sang suami kerja di mana, itu kalau di persentase hampir 50%. 50% unit itu yang jarang dipakai atau buat orang tua. Nah, atau yang bekerja di luar kota. Yang pertama itu mesin harus dipanasi karena kalau dibilang wah mobil nganggur, mobil nggak pernah dipakai itu malah harus dicurigai oli kental. Akhirnya saya lah pokoknya ini. Pokoknya kalau unit jarang dipakai ya karena seperti rumah lah. Rumah kalau nggak ditempati malah rusak. Nggak tahu kenapa. Wawalan kayak ilmu kayak nggak dirawat itu malah itu seperti itu. Nah setelah dipanasi dipakai 1-2 kali, dicek olinya, dicek air radiatornya. Terus apalagi ya dijauhkan dari tikus-tikus yang membahayakan itu. Terus kalau selain itu ya tidak ada ya. Ya ini kan servis rutin sama dipakai. Dipanasi cukup itu sebenarnya sih. Servis rutin kan nanti dia sarankan oli segala macam. Oli pun ada 2 jarak dan waktu. Kalau sudah 10.000 tapi belum 6 bulan ya ganti. Kalau sudah 6 bulan tapi belum 10.000 ya ganti. Kira-kira seperti itu. Lanjut yuk. Tuh. Oh ya sorry. Udah launching tuh program itu. Belum. Ya sudah diumumkan sekarang karena request dari adminnya. Kalau kalian order di Berburu Mobil Impian nanti akan dapat bag apa sih? Handbag. Semacam ada beberapa isinya. Panduan merawat mobil bekas atau panduan setelah dapat unit itu kita sudah bikinin handbook
handbook kemarin, walaupun di video ada buku pegangan. Tapi saya minta untuk rangkum menjadi buku, barangkali kalian butuh. Udah itu cukup udah. Udah itu. Udah. Yang lain-lain banyak kok. Pesen dong. Tapi pesen dong. Senyum mereka, kepuasan mereka, serius itu kerasa ke hati, seneng sama ya tentu untuk kebutuhan kami juga gitu loh, Mas. Apa yang membuat apa tadi? Apa yang membuat tim BMI bersemangat dan seneng? Oh iya, yang jelas Penyemangatnya. pemesan dulu. Harapanku nanti dapat timnya itu seneng gitu loh, timnya itu seneng. Kok timnya seneng, sorry. Pemesan itu seneng, belum nanti lihat pola tingkah anak-anaknya, lompat-lompatan di atas mobil, istrinya ikutan seneng, saudara-saudaranya saat ngambil atau saat kami antar. Walaupun sekarang tidak hantarnya sendiri yang ngirim, tapi tim pengantaran, tapi kan tim pengantaran juga ngirim foto gitu loh. Ya mohon dimaafkan bagi teman-teman kalau memang pengantaran kok nggak mas ini, kok nggak mas ini, kok nggak mas itu, ya mereka fokus dimengerti. Soalnya berburu antriannya begitu banyak, jadi sampai kita Mas Wahid mempunyai pikiran pemberdayaan SDM di sini juga, sama ada ya pemasukan buat yang lain, intinya bagi-bagi. Sama tentu alasan yang kedua adalah karena ini loh, yang alasan kedua kenapa kita semangat ya karena itu juga mencari nafkah juga untuk anak istri kami begitu. Sama yang ketiga untuk menjaga nama baik juga, nama baik BMI kan wis besar, 3,5 tahun itu kan soyo abot malah, jadi terpaan angin semakin tinggi, maka kami harus semakin berhati-hati. Nah, aku yang jawab ya. Oke, terjauh untuk tim kami sendiri yang mengantar itu maksimal Pulau Jawa. Pulau Jawa pun kami batasi untuk timur itu maksimal Pasuruan atau mana? Probolinggo kemarin Pak Diam. Ya, Probolinggo sama kalau mau nyebrangnya itu nggak jauh-jauh, pasti Lampung maksimal. Tapi lebih dari itu pasti kita kirimkan pakai pengiriman langganan kami, rekanan kami. Jadi pengiriman itu punyanya tim kami gitu aja. Itu kan dikelola Sugeng. Ekspedisinya itu dikelola Sugeng. Jadi yang insya Allah terpercaya lah. Nah selama ini ngirim sudah saya mana tahu terjauh Papua segala macam. Kalau dari Aceh sampai Papua udah. Pokoknya dari timur sampai barat semua sudah. Dan selama ini aman. Terlama 1 bulan itu kiriman gitu. Ujung Indonesia nggak tahu. Aceh beberapa kali itu tim Jakarta. Jadi tenang teman-teman, aman. Seperti kalau saya balas di DM itu, kita juga sudah punya ekspedisi aman kok. BPKB kadang seringnya kita nggak barengan sama unit PM. Kita sendiri juga worry. Bisa, intinya bisa kirim tapi belum tentu tim kami yang antar karena manusia nyetir lama nggak efektif. Mendingan berburu gitu aja. Yo bisa ada 80 orang, 20 aja kita tangani. Enggak ada batasan minimal, enggak ada. Tapi ya kalau 15 juta, 20 juta memang kita beritahu dulu. Kita pasti beritahu dulu. Masalah itu kita wejangi dulu lah. Perawatan, terus mau nabung lagi enggak, ada tambahan lagi enggak. Soalnya nanti kalau ada apa-apa malah ngeribet. Kalian sendiri mumet yang jelas. Kami apalagi gitu loh. Mas itu begini, nyarinya aja nanti susah. Kalau kita ngomongin under 20 ya, kalau 20 ke atas sih masih aman lah. Under 20 itu nanti mobilnya sehatnya karo mobilnya akeh mobilnya. Percayalah ora lah, sesehat kok ngene meneh. BMI jelek nih, kan repot. Lah, enggak ada under batasan bawah, cuma kami sarankan untuk sabar apabila masih di bawah 20 juta. Bagus, saya basicnya dulu juga jualan. Ini tak ceritain ya Mas. Saya dulu basicnya jualan mobil kan, ketemu Mas Wahid pun karena Mas Wahid beli unit saya. Kalau sampai bekas laka, alhamdulillah saya belum pernah dapat untuk awal-awal. Tapi lakunya lama pernah. Nah, dia tanyanya untuk solusi atau solusinya bekas laka. Iya. Kalau solusinya bekas laka,
mohon jenengan pas waktu iklan atau memasarkan unit tersebut bilanglah apa yang terjadi sama unit itu, di mana lokasinya. Kalau memang itu nggak terlalu crash, malah kalau terlalu crash parah kok bisa sampean bilang mau jualan, apa nggak hati-hati dulu di pas waktu mau pengambilan unitnya. Jadi kemukakan, harga dibedakan, dirugikan dulu nggak apa-apa, mantap, bismillah, nanti akan dapat keuntungan dari yang lain. Di saya habis, boleh bisa baca itu mulai dari handphone sebentar. ini atau apa. Saya haus, serah saya. Ini aja lah. Budget 35 udah dapat Suzuki Katana belum? Tadi yang namanya siapa ya Gus? Kamu ya Gus? 55 tadi ya Gus? Mau kira 55 sing mbok tak kayak ngono. Terus di situ tadi loh. Oh, kata 4x4 tapi single kabin. Berapa? 55. Oh 55. Jangan salah, Katana itu mahal. Aku ada 55 ratus. Asal Mas, untuk Dana 160 mending beli Xenia 2019 apa Serena HWS 2013. Lah ini sekali lagi bergantung penggunaanmu. Kalau memang butuh mobilitas tinggi keluar kota tapi butuh juga kenyamanan, ya Serena. Tetapi kalau untuk operasional yang dalam kota bawa barang mending Xenia. Ada yang tanya VRZ 2016 no PR minim budget berapa? Kita terakhir dapat plat B ya Mas Wahid. Sebenarnya ada videonya tapi di take down, itu 355 apa ya? Itu udah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu minim PR itu. Kalau no PR mungkin nggak ada Mas, karena kami nggak mau sesumbar sebegitunya. No PR baru aja masih kaca film atau masih yang lain. Tapi kalau unit bekas apalagi 2016 pasti ada PR, tapi yang minim, ada pemakaian mungkin atau ganti oli, servis, tune up, seperti itu biasanya. Banyak juga ya, cepet muga ya. Asal Mas ganti oli wajib 6 bulan sekali ya Mas. KM-nya aja Mas, jangan bulanan, tapi memang menurut pemakaian jenengan juga. Ada dua nih, ingat nih, ada dua nih. Jumlah kilometer atau waktu mana yang tercapai lebih dulu. Nah ini berapa? Sampai 6 bulan. Itu beda-beda yo, itu beda-beda. Kalian baca manual book. Kalau tidak dapat manual book, kalian baca di Google, Wikipedia, itu pasti ada. Nah rata-rata nih misal nih 10.000 atau 6 bulan, atau misal loh, ini kalau mobil-mobil baru loh ya. Yeah. Kalau mobil lama ya 5.000 atau 3-4 bulan. Mana yang tercapai lebih dulu? Jadi mana yang tercapai lebih dulu? Kalau memang baru 1 bulan tapi sudah menempuh 5.000 atau batas maksimal yang kita tentukan, ya ganti oli. Kalau sudah 6 bulan tapi KM baru 1.000, ya jangan eman-eman juga ganti oli. Mercy 805 itu dalam 10.000 itu ganti 3 kali. Karena tahun sekian Mercy kan setahun sekali. Jadi 10.000 itu nggak habis dalam waktu 3 tahun. Apalagi nih? Ada yang tanya Mas Wahid, izin bertanya, pilih mobil tua harga 20 juta atau mobil baru kredit DP 20 juta? Nah, saya tua 20 juta. Saya beli mobil start 8 juta loh. Waktu diambil remnya blong. Belum nyampe rumah itu remnya blong. Wah, banyak pengalaman Mas Wahid kalau membeli mobil bekas untuk awal-awal pertama. Nah ini nih, Mas, saya mantan customer BMI. Kalau mobil pesanan kemarin dijual, tukar mobil lain kembali ke BMI apa bisa? Bisa, selama ini sudah terjadi. Untuk itulah ada tim Omsek. Bisa Mas. Bisa. Oh itu dari Mas Dawa kok. Astagfirullahaladzim. 130 untuk perjalanan jauh paling recommended apa? Apa ya? 130 untuk perjalanan Innova bensin. Apa lagi? Soluna gimana Mas perawatannya? Gampang lah. Om HRV CVT 2018. Ora ketok ternyata. Om HRV CVT 2018 Redika. Bagi teman-teman, memang kita ada yang ready, tapi itu di bagian Omsek. Kena situ live lah. Kalau memang jenengan tanya ke BMI, tim perburuan, berarti kita baru mencarikan setelah panjenengan pesen. Melayani pencarian truk bekas nggak Mas?
truk, bis, selain kereta api Sudah dan ada pesawat. videonya kok. Selain kereta api dan pesawat kita bisa. Iya, pickup. Untuk cabut berkas di daerah Jawa Tengah itu 1,1 sampai 1,7 cabut berkas, karena mutasi itu melewati cabut berkas masuk ke daerah masing-masing sesuai KTP, menunggu hasil BPKB, menunggu hasil STNK plat nomor baru, sama yang terakhir nunggu BPKB. Cabut berkas kalau di Jakarta kami biasanya itu bisa 1,7. Tapi kalau dari daerah Jateng 1,1 sampai 1,7. Karena per daerah beda. Per daerah beda, terus lanjut ke daerah masing-masing. Ini yang pasti-pasti saja ya. Pajak 1 kali unitnya apapun itu, jenengan hitung sendiri. Pajak 1 kali plus BBN, STNK baru, plat baru, biro jasa, BPKB. Karena saya yakin nggak jenengan semua pakai biro jasa. Pajak baru sama BBN. BBN itu hitungannya pajak kali 2 dibagi 3. Pajak kali 2 dibagi 3. Aku sih rata cuma SD SMS. Oh gitu. Lanjut. Terus kalau plat sama STNK mungkin 500 ribuan, atau beda lain daerah sedikit. Biro jasa paling 1,5 juta atau di bawahnya, yaitu perkiraan harga 1,7 yang pasti. Oh, iya. Cabut berkas, setelah cabut berkas masuk hitungan pajak, BBN sama plat. Oke, itu ada kontennya sebenarnya. Oh, itu kontennya. Ada, insya Allah sudah pernah tak bikin. Cari aja sendiri. Mas, nggak nambah tim kameramen lagi kah untuk di tim BMI? Kalian sudah kewalahan nggak? Belum. Masih sempat ceki kok ya? Belum. Jadi tim kameramen sementara sudah cukup, lebih dari cukup. Nggak tahu konten kreator yang lain berapa, tapi kameramen kita sudah 3. Itu sudah ini. Apakah mobil yang pernah kecelakaan jalannya akan berbeda? Belum tentu. Ya kalau kecelakaan ringan-ringan ya tetap lurus-lurus saja. Toh kita juga tidak pernah mendapati mobil melakukan menceng, kan tahu. Kecuali truk atau bis yang pernya error. Aman sih. Ini ya kurang aja nih. Aku mau cewekmu bang. Ini ngomong ke siapa ya bang? Antara aku dan kamu nih. Tapi akhir-akhir ini memang Mbak Rita lagi dicari. Mbak bojomu semangatku gitu loh. Mas Wahid, R3 diesel untuk durabilitasnya sebagus Innova dan mobil diesel lainnya? Tidak. Malah nggak laku kayaknya. Bukan nggak laku ya, saya bilangnya ya. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi cukup ya. 5 menit lagi kita nyari mobil under 50 juta yang cocok untuk anak muda. Starlet, pas. Terus Makanan datang. Apa model Nova, ada 50 juta. Ya itu sih paling. Nova, Starlet, terus Corolla, Civic biasanya yang 45 sampai 50. Civic itu yang paling laris biasanya. Mending Ribbon V diesel apa Ribbon Ki bensin? Nah ini bedanya nih teman-teman. Diesel itu kelebihannya dia punya torsi yang lebih besar untuk Innova, torsi yang lebih besar. Tetapi kekurangannya dia itu kan harus diisi dengan Dexlet. Itu harganya aja Dexlet itu lebih tinggi atau sama dengan ini. Kadang tapi biosolar kan untuk sekarang nggak enak mobilnya nanti lemot. Nah kalau kalian butuh kenyamanan, saya rekomendasikan malah bensin. Bensin itu lebih tenang, lebih senyap, jalannya itu enggak sentak-sentakan gitu loh. Torsinya karena dia lebih rendah. Jadi dan harga bensin lebih murah. Jadi kebutuhan kalian aja. Kalau kalian suka mengemudi dan kebutuhan akselerasi, gas-gasan ya solar. Tetapi kalau lebih kenyamanan, misalnya bawa ibu, bawa ayah, mertua segala macam ya bensin nggak ada salahnya. Untuk ngebut juga bisa sebenarnya, cuma torsi instannya itu yang memang tidak bisa didapatkan kalau bensin kayak gitu. Om, ciri-ciri kilometer udah diputar gimana Om? Jawab. Ada videonya nggak usah jawab? Ada videonya. Kebanyakan nanti. Mas Danet 65 dapat Karimun Wagon R yang kondisi bagus di lokasi Bogor. Berapa menit lagi? Closing? Oke. Pertanyaan terakhir Bagus, pilih ya. Soalnya nasi kotak kita udah ada. Hasil V pesan di BMI dong. V pesanan di BMI. WhatsApp aja nanti kita kirimkan. Kenapa nggak diomongin sekarang? Bisa sih, nanti kalian bingung malahan. WA nanti simple aja jawabannya. Aku pengen terakhir dan pertanyaannya yang bagus.
Kalau harga teman-teman bisa ngecek di OLX. pasar iklan di OLX Facebook. 123 Facebook bisa dicek di sana untuk harga. Sama kok kita. Nah ini terakhir nih bagus nih. Ini loh, Mas, kalau kita pesen di BMI, apakah kita ngasih jatah buat tim BMI juga? Pasti. Tapi kan sudah include manajemen. Pasti dah, tapi sudah include biaya. Maksudnya budget ini jenengan. takutnya dia ngetips yang nganter segala macam. Oh jangan. Kok ngetip? Nggak perlu. Nggak usah mikirin seperti itu. Ini resmi kok, semuanya masuk kantor. Tips loh. Ini bahasanya kalau jenengan mau ngasih ya ngasih apa-apa. jatah buat tim ya, iya. Karena kita Ngambil. ngalor ngidul sih. Iya. Ngalor ngidul ya tetap Kita pasti ngambil. Itu terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila kami berdua ada kesalahan, bertiga dengan Mimin, berlima dengan kameramen. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia dan tetap bisa bersyukur Terima dalam keadaan kasih. apapun. Terima kasih kepercayaannya kepada BMI. Oh ya, Terima saya kasih. umumkan, saya dan tim sepakat bahwa hasil dari BMI ini juga untuk kebutuhan banyak orang, salah satunya beberapa panti asuhan, dan ini di wilayah kecamatan kami dulu, Gunung Padi dulu. Jadi aman, semua kami distribusikan. Saya sempat ngomong ke Agus, jangan khawatir, uangnya yang masuk ke saya juga tak buat ini Gus. Oh ya Mas, masjid juga kita support segala macam. Untuk itu semoga kegiatan ini masih banyak atau masih ada manfaatnya supaya terhitung amal jariah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makan. Aku yang